Halo semuanya, di video ini saya akan ditugaskan untuk membuat video presentasi PJBL. Baik, tanpa lama lagi, perkenalkan nama saya Lutfi Hanafi dari kelompok Debian dengan NIM saya 2508561148. Selanjutnya, saya akan menjelaskan latar belakang. Menurut Food and Agriculture Organization atau FAO, sekitar sepertiga makanan di dunia terbuang setiap tahun akibat kelalaian dan penyimpanan dan lupa masa kadaluarsa. Oleh karena itu, kami menciptakan aplikasi manajemen makanan yang mencatat bahan makanan beserta tanggal kadaluarsa, memberi pengingat otomatis, serta memungkinkan pengguna penjual makanan yang tidak akan dikonsumsi agar tidak terbuang. Masalah pemborosan makanan ini tidak hanya berdampak pada ekonomi rumah tangga, tetapi juga memberikan pengaruh besar terhadap lingkungan dan ketahanan pangan global. Banyak masyarakat belum memiliki kebiasaan untuk mencatat atau memantau bahan makanan yang mereka miliki, sehingga makanan sering terbuang sia-sia. Dengan adanya aplikasi ini, pengguna dapat lebih mudah mengelola bahan pangan di rumah, mencegah bahan makanan kadaluarsa, serta berkontribusi dalam mengurangi limbah makanan. Selain itu, fitur jual beli makanan membantu menciptakan ekosistem berbagai yang bermanfaat bagi sesama dan mendukung gaya hidup yang lebih berkelanjutan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara membantu pengguna agar tidak lupa dengan masa kadaluarsa bahan makanan yang dimilikinya. Yang kedua, bagaimana menciptakan sistem yang dapat memberi pengingat otomatis sebelum makanan kadaluarsa. Yang ketiga, bagaimana cara mengurangi pemborosan makanan dengan memanfaatkan teknologi digital. Yang keempat, bagaimana menyediakan wadah bagi pengguna untuk menjual atau membagikan makanan yang tidak akan dikonsumsi agar tidak terbuang percuma. Selanjutnya ada visi misi. Yang pertama ada visi. Visi menciptakan ekonomi jual beli makanan bertanggung jawab di mana makanan yang hampir habis masa pakaiannya mendapatkan pembeli dan setiap orang bisa menikmati makanan dengan harga terjangkau. Yang kedua ada misi. Yang pertama, menjamin transparansi informasi produk sehingga aman bagi pembeli. Yang kedua, memperdaya penjual untuk memonetisasi stok yang akan terbuang untuk mengurangi kerugian. Yang ketiga, menyediakan marketplace aman dan mudah untuk jual beli makanan mendekati kadaluarsa. Yang keempat, ada mengurangi limbah makanan melalui penjualan, promosi, harga miring, dan fitur lokasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan job desk bagian saya. Job desk saya adalah back-end developer. Bertugas membangun sistem di belakang layar yang mengatur seluruh data dan fungsi aplikasi, menciptakan server, API atau Application Programming Interface, dan logika bisnis agar setiap aksi pengguna di aplikasi bisa berjalan lancar. Misalnya, ketika pengguna menambahkan makanan baru di food tracker, data tersebut akan dikirim ke server dan disimpan ke database. Program ini ditangani oleh back-end developer. Mereka menggunakan bahasa pemrograman seperti Node.js, Python, Django atau Flash, atau Ravel atau PHP untuk membuat sistem yang cepat dan aman. Selain itu, mereka mengatur sistem login serta notifikasi
kadaluarsa makanan. Mereka bekerja sangat dekat dengan database engineer untuk memastikan data yang dikirim dan diterima benar atau aman. Contoh tugas harian. Yang pertama, membangun dan mengelola API untuk fitur marketplace, login, dan pengingat. Yang kedua, mengatur sistem autentifikasi pengguna, login, logout, enkripsi, dan password. Yang ketiga, mengatur aplikasi dengan database dan server cloud. Yang keempat, menangani notifikasi otomatis untuk makanan yang mendekati tanggal kadaluarsa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fitur-fitur aplikasi. Yang pertama ada fitur list dan upload food. Fitur ini memungkinkan pengguna menambahkan makanan dengan mudah ke dalam daftar mereka. Pengguna dapat mengunggah foto makanan, menulis deskripsi, serta menambahkan informasi harga jika ingin menjualnya. Dengan fitur ini, stok bahan makanan dapat didokumentasikan secara rapi dan terorganisir. Yang kedua, fitur chat and transaction. Melalui fitur chat yang aman antar user pengguna dapat berkomunikasi langsung untuk melakukan negosiasi harga atau menanyakan kondisi makanan sebelum membeli. Sistem keamanan yang diterapkan juga menjaga privasi dan kenyamanan dalam bertransaksi. Yang ketiga ada fitur rating dan review. Fitur ini berfungsi untuk menjaga reputasi pengguna dengan sistem penilai dan ulasan. Pengguna dapat memberikan feedback setelah transaksi, sehingga tercipta lingkungan yang transparan dan saling percaya antar penjual dan pembeli. Yang keempat ada fitur local marketplace. Menampilkan daftar makanan yang dijual di sekitar lokasi pengguna. Dengan begitu, pengguna dapat menemukan makanan terdekat, menghemat biaya pengiriman, dan mempercepat proses transaksi. Fitur ini juga mendukung ekonomi lokal di lingkungan sekitar. Selanjutnya, yang kelima ada fitur food list and reminder. Berfungsi untuk mencatat dan mengingat masa kadaluarsa makanan. Sistem pengingat otomatis akan memberikan notifikasi sebelum bahan pangan rusak atau tidak layak konsumsi. Fitur ini menjadi inti utama dalam membantu pengguna mengurangi pemborosan makanan di rumah. Selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat-manfaatnya. Yang pertama, memberikan kesempatan bagi penjual untuk tetap meminimalkan kerugian produk yang mendekati masa kadaluarsa. Yang kedua, mengurangi limbah makanan secara lebih efektif. Yang ketiga, memberikan akses terhadap makanan dengan harga yang lebih terjangkau. Yang keempat, memberikan peluang bagi pembeli untuk mengenalkan dan mencoba berbagai produk tanpa harus melakukan pembelian dalam jumlah besar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan dari pemaparan video ini. Jadi, kesimpulannya aplikasi manajemen makanan ini menggunakan inovasi yang bermanfaat dalam menghadapi masalah global terkait limbah makanan dengan mencatat bahan pangan, mengingat masa kadaluarsa, serta menyediakan marketplace untuk makanan mendekati kadaluarsa. Aplikasi ini membantu masyarakat mengurangi pemborosan sekaligus menciptakan peluang ekonomi baru melalui konsep ini. Pengelola makanan menjadi lebih efisien, berkelanjut, dan berdampak positif bagi lingkungan. Selanjutnya ada penutup. Dengan hadir aplikasi ini diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mengelola makanan
dapat mengingat. Selain membantu mengurangi limbah, aplikasi ini juga berkontribusi dalam menciptakan ekosistem jual beli makanan yang bertanggung jawab. Oke, baik, itu saja dari video saya. Maaf apabila ada salah kata. Saya tutup. Sekian, terima kasih.